Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman, saya harap pada pertemuan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini saya akan membahas pasar persaingan tidak sempurna. Di waktu yang lalu saya sudah pernah membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Oke, apa sih sebenarnya pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna ini meliputi beberapa pasar, di antaranya pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Oke, kita mulai dari kualifikasi struktur pasar dulu. Struktur pasar merupakan menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa. Pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu membeli serta menjual suatu produk atau jasa tertentu. Nah, pasar ini digolongkan dalam 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan, kita pernah membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, pada materi kali ini, saya akan membahas ketiga pasar yang belum pernah dibahas sebelumnya. Oke, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar yang dicirikan oleh adanya produsen tunggal. Perusahaan dapat menentukan harga produk dan jumlah output. Kemudian, monopolis sangat mungkin untuk memperoleh laba di atas normal, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Jadi, pasar monopoli ini dicirikan dengan hanya ada satu produsen yang dihadapkan dengan banyak konsumen, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya monopoli? Definisi dari monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang identik. Ciri-cirinya adalah di mana pasar dengan satu perusahaan. Hanya ada satu perusahaan. Kemudian no close substitutes. Jadi tidak ada barang penggantinya, tidak ada barang substitusinya. Kemudian dia merupakan price maker, jadi dia yang menentukan harga dari produk yang dia ciptakan, bukan dari pasar yang menentukan harga. Kemudian barrier to entries, jadi ini akan sulit untuk masuk, ada penghalangnya, ada penjaganya untuk menyulitkan perusahaan lain masuk ke pasar monopoli ini. Kemudian tidak memerlukan iklan. Jadi, tanpa iklan pasar ini sudah sangat dicari oleh konsumen. Sebagai contoh di sini ada PLN. Kemudian adanya juga PDAM seperti itu. Nah, pasar monopoli di Indonesia sendiri dibatasi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undangnya. Sedangkan berbeda dengan monopoli di luar negeri. Sebagai contoh, pasar monopoli di luar negeri ini seperti Microsoft, di mana Microsoft ini membuat sistem seperti komputerisasi ini dipakai oleh hampir seluruh perangkat komputerisasi di seluruh dunia, seperti itu. Jika memang ada App Store atau Mac yang merupakan bawaan dari PC-nya, itu tidak bisa digunakan untuk PC lain. Dia hanya untuk bagian dari Apple Store sendiri. Berbeda dengan Microsoft yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat di seluruh dunia, seperti itu. Itulah salah satu contoh dari pasar monopoli. Kemudian ada faktor penghalang memasuki pasar. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada barrier-nya, tidak mudah perusahaan lain untuk masuk ke pasar monopoli. Hak paten dan hak monopoli. Hak paten adalah hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada seseorang, penemu atau pencipta, di mana hak monopoli adalah hak yang diberikan pemerintah kepada sebuah perusahaan atau seseorang untuk menjadi pemasok tunggal atau menjadi salah satu dari beberapa pemasok yang sangat terbatas jumlahnya untuk suatu barang, seperti itu. Kemudian
faktor penghalang untuk memasuki pasar selain itu juga ada skala produksi yang ekonomis, di mana skala produksi yang cukup besar dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar dapat menjadi penghalang produsen lain. Jadi jika ada produsen lain mau masuk, belum tentu produsen ini mampu karena pertama produsen ini harus merupakan produsen yang sangat kuat untuk melawan dari produsen yang sudah ada. Sedangkan kebanyakan ini tidak dapat dilakukan karena ada barriernya seperti itu. Kemudian ada penguasaan akan sumber daya. Jika produsen menguasai sumber daya pokok yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka produsen lain akan kesulitan memasuki pasar. Nah, sebagai contoh di sini adalah PLN. PLN adalah penghasil listrik untuk seluruh negara kita, untuk di satu negara kita ini. Kemudian, tapi kan sekarang ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik yang lain. Nah, hak ini dibeli oleh PLN juga, sehingga hanya PLN yang mampu menyalurkan listrik ke seluruh penjuru negeri, seperti itu. Kemudian, apabila perusahaan lain ingin memasuki atau ingin menyaingi PLN, ini akan susah karena sudah ada hak paten bahwa hanya PLN yang mampu melakukan itu, seperti itu. Kemudian faktor penyebab monopoli. Faktor penyebab monopoli adalah salah satunya monopoli resources atau memiliki sumber daya yang unik. Contohnya perusahaan berlian De Vries. Kemudian ada government regulation, ada UU, hak paten, hak cipta, hak usaha eksklusif. Seperti yang sudah saya sampaikan, di sini pertama sumber daya yang unik. Sumber daya yang unik hanya jika kita ambil contoh PLN, dia hanya PLN yang mampu menghasilkan listrik untuk negara kita. Kemudian dia pun dilindungi oleh hak paten, oleh UU hak cipta, kemudian oleh hak usaha eksklusif oleh pemerintah. Selanjutnya juga ada natural monopoly atau monopoli alamiah, di mana di sini adanya economic scale. A single firm can produce output at a lower cost than can a larger number of producer, di mana suatu perusahaan dapat menyediakan barang dan jasa pada suatu pasar dengan biaya yang lebih rendah daripada 2 atau 3 perusahaan sekaligus. Nah, di sini ada skala ekonomis yang menyebabkan terjadinya monopoli, di mana ketika kurva rata-rata total biaya perusahaan terus menurun, perusahaan tersebut memiliki apa yang disebut monopoli alami, di mana dalam kasus ini ketika produksi dibagi di antara lebih banyak perusahaan, masing-masing perusahaan menghasilkan lebih sedikit dan rata-rata kenaikan biaya total. Akibatnya, satu perusahaan dapat menghasilkan jumlah tertentu dengan biaya yang kecil. Oke, di sini kita bisa melihat nilai total revenue, average revenue, dan marginal revenue dari perusahaan monopoli. Kita bisa lihat di sini ada perusahaan yang menghasilkan air, di mana ketika dia menghasilkan 0 galon, maka harga yang mampu dia jual adalah sebesar $11. Kemudian berapa total revenue-nya? Jadi total revenue-nya adalah quantity dikalikan dengan price, sehingga total revenue-nya bernilai 0. Kemudian average revenue-nya di mana AR sama dengan TR dibagi Q, di mana TR bernilai 0 dan quantity-nya 0, sehingga kita belum bisa menentukan berapa nilai AR-nya. Nah, di sini kita bisa lihat marginal revenue-nya, di mana kita bisa lihat nilai delta TR-nya. Di sini dari 0 menjadi 10, sedangkan Q-nya bertambah 1 unit. Kita bisa lihat bahwa adanya penambahan jumlah dari marginal revenue dan average revenue. Akan tetapi di sini harganya mengalami penurunan seiring dengan pertambahan jumlah quantity yang tersedia, seperti itu. Kemudian
dapat kita lihat berapa nilai total revenue maksimum. Total revenue maksimum bernilai 30, di mana pada saat ini terjadi marginal revenue bernilai 0. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, di mana nilai total revenue tertinggi atau nilai pendapatan tertinggi adalah ketika nilai marginal revenue sama dengan 0. Selanjutnya, di sini how monopolies make production and pricing decision. Jadi bagaimana cara pasar monopoli ini bisa membuat suatu produk dan menentukan harga. Pertama, peningkatan quantity yang terjual, di mana output efek dari output ini di mana quantity sangat tinggi. Kemudian peningkatan dari terjadinya peningkatan total revenue. Kemudian adanya pengaruh harga di mana harga bisa menjadi lebih rendah. Kemudian di sini ada penurunan nilai total revenue karena MR kurang dari harga, sehingga kurva MR ini menunjukkan ditunjukkan pada kurva permintaan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pasar monopoli kurvanya cenderung landai, cenderung curam, bukan landai, cenderung curam karena pasar monopoli ini bersifat inelastis, sehingga kurvanya lebih terlihat curam, di mana di sini nilai demand sama dengan harga sama dengan AR. Sedangkan di sini adalah nilai total revenue-nya, marginal revenue-nya. Nah, di mana kurva permintaan menunjukkan bagian kuantitas mempengaruhi harga barang. Kurva pendapatan marginal menunjukkan bagaimana pendapatan perusahaan berubah saat kuantitas meningkat sebesar 1 unit, karena harga pada semua unit yang terjual harus turun jika monopoli meningkat produksi pendapatan marginal selalu kurang dari harga. Nah, di sini sudah bisa kita lihat di mana nilai marginal revenue ini lebih rendah daripada harga. Ketika harga senilai 9, nilai marginal revenue-nya hanya sebesar 8. Karena di sini nilai total revenue-nya berjumlah 8 dibagi dengan 1. Seperti itu. Jadi, nilai marginal revenue-nya selalu ada di bawah nilai harga. Oke. Bagaimana cara monopoli memaksimalisasi keuntungannya? Nah, profit maximization atau maksimalisasi keuntungan dapat terjadi apabila nilai MR lebih besar daripada MC, di mana di sini ada terjadi peningkatan produksi. Kemudian, jika MC lebih besar daripada MR, produksi akan lebih rendah. Nah, maksimalisasi profit atau keuntungan ini di mana produk quantity sama dengan MR sama dengan MC. Kemudian intersection of the marginal revenue curve and the marginal cost curve. Jadi ada interaksi antara marginal revenue dengan marginal cost. Nah, ini dia. Jadi, ketika nilai marginal revenue dengan marginal cost di sini bersinggungan, nah inilah titik keuntungan maksimum yang terjadi pada pasar monopoli, seperti itu. Lalu, berapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan monopoli? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa
perpotongan kurva ini adalah nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya adalah sebesar 0, nilai TR adalah sebesar 0, Q, kemudian B, dan di sini monopoly price, seperti itu. Nah, keuntungannya adalah di sini titik biayanya, total average cost. Oke, average cost di sini, ini titiknya, ini adalah biaya yang dikeluarkan, dan ini adalah keuntungannya sebesar ini. Nah, keuntungan maksimalnya tercapai pada saat nilai MC sama dengan MR, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa luas daerah kotak BCDE sama dengan keuntungan perusahaan monopoli. Tingkat kotak BC adalah harga dikurangi ATC yang sama dengan keuntungan per unit yang terjual. Lebar kotak DC adalah jumlah yang terjual. Jadi di sini adalah jumlah barang yang terjual atau biaya yang dikeluarkan. Kemudian ini adalah keuntungan dari monopoli itu sendiri. Kemudian adanya diskriminasi harga, penetapan harga yang berbeda untuk para pembeli yang sama. Derajat diskriminasi harga, derajat pertama, harga yang berbeda untuk setiap unit barang yang dijual kepada pelanggan. Kemudian derajat kedua adalah harga yang berbeda untuk beberapa golongan barang. Derajat ketiga adalah harga yang berbeda untuk para pelanggan di pasar yang berbeda. Kemudian di sini selanjutnya ada tujuan dan manfaat diskriminasi harga, di mana diskriminasi harga memungkinkan produsen untuk memperoleh penerimaan yang lebih banyak daripada jika hanya menggunakan harga tunggal. Tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penambahan atau memperbaiki pelayanan bagi konsumen. Jadi ketika perusahaan tersebut adalah perusahaan monopoli, dia mampu melakukan diskriminasi harga. Kenapa? Karena hanya dia yang mampu menentukan harga. Dia sebagai price maker karena dia tidak memiliki pesaing. Sehingga di sini dia bisa meningkatkan biayanya, bisa menaikkan harganya. Nah, untuk apa penerimaan yang lebih ini digunakan? Untuk memperbaiki pelayanan yang sebelumnya sudah ada, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar persaingan monopolistik. Nah, apa sih bedanya pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan monopoli? Nah, pasar persaingan monopoli sudah jelas dia hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Sedangkan pasar persaingan monopolistik di mana struktur pasarnya mirip dengan pasar persaingan sempurna, dia memiliki beberapa penjual di dalamnya dan banyak pembeli. Kemudian konsumen mengetahui perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. Nah, berbicara mengenai laba di atas normal, untuk laba jangka pendek, untuk perusahaan monopoli, dia untuk jangka pendek dapat terjadi 3 kondisi, di mana dalam jangka pendek, perusahaan dapat mengalami laba sangat normal, kemudian laba normal atau yang disebut dengan titik impas, di mana kita biasa menyebut dengan break even point, kemudian juga ada kerugian. Lalu, apakah perusahaan monopoli dapat mengalami kerugian? Iya, perusahaan monopoli bisa mengalami kerugian dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, kenyataannya perusahaan monopoli hanya akan mengalami kondisi di mana dia akan mengalami laba sangat normal atau mengalami keuntungan. Nah, keuntungan terjadi pada saat grafik yang tadi saya jelaskan, di mana ada bagian penjualan atau biaya yang dikeluarkan di bagian bawah dan keuntungan yang lebih besar di bagian atasnya. Nah, sedangkan untuk pasar monopolistik, di mana kondisi ini terjadi ketika kurva
jangka pendeknya ini terjadi dalam 3 kondisi, di mana ada laba sangat normal, laba normal, dan kerugian. Nah, untuk laba di atas normal hanya bisa, atau laba sangat normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang akan terjadi di mana hanya terjadi laba normal, atau kita biasa sebut break even point, tidak titik impas, tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Kemudian ada large number of firm. Adanya sejumlah besar perusahaan di pasar menyebabkan setiap perusahaan hanya memiliki pangsa pasar yang kecil dan karena itu memiliki kekuatan pasar yang terbatas untuk mempengaruhi harga produknya. Setiap perusahaan yang sensitif terhadap harga pasar rata-rata tidak tapi tidak ada perusahaan memperhatikan tindakan yang lain dan tidak ada tindakan perusahaan secara langsung mempengaruhi tindakan perusahaan lain. Jadi ketika ada perusahaan yang mirip, ini tidak akan saling mempengaruhi satu sama lain karena memiliki diferensiasi produk, memiliki produk yang berbeda seperti itu. Kemudian kolusi atau bersekongkol untuk memperbaiki harga itu merupakan hal yang mustahil. Nah, di sini karena ada beberapa perusahaan dengan barang yang mirip, tetapi barangnya ini terdiferensiasi, memiliki perbedaan seperti itu. Nah, biasanya pasar monopolistik ini lebih kepada disebut dengan price setter. Ketika pasar monopoli merupakan price maker, sedangkan untuk pasar monopolistik merupakan price setter. Nah, biasanya barang terdiferensiasi melalui rasa, ukuran, bentuk, dan juga warna. Nah, di sini ada differentiation product, berarti produk terdiferensiasi. Perusahaan dalam persaingan monopolistik melakukan diferensiasi produk yang berarti bahwa setiap perusahaan membuat produk yang sedikit berbeda dari produk-produk perusahaan lain. Nah, kemudian ada competing on quality, price, and marketing. Jadi kompetisinya, persaingannya ini pada jumlah, harga, dan marketingnya. Kemudian diferensiasi produk memungkinkan perusahaan untuk bersaing dalam 3 bidang, kualitas, harga, dan pemasaran. Kemudian kualitas mencakup pada desain, kendala, keandalan, dan layanan. Kemudian karena perusahaan menghasilkan produk yang berbeda, setiap perusahaan memiliki kurva permintaan yang miring ke bawah untuk produknya sendiri. Tetapi ada trade-off antara harga dan kualitas. Produk yang dibedakan harus dipasarkan menggunakan iklan dan pengemasan. Jadi kita anggap ini contohnya produk mie instan. Ada beberapa mie instan yang terlihatnya mirip, tetapi mereka memiliki perbedaan rasa. Seperti misalkan Indomie dan mie sedap. Mereka bersaing secara harga tidak terlalu jauh, tetapi mereka memiliki keunikan rasa masing-masing. Mie sedap dengan beberapa rasa unggulannya dan Indomie dengan berbagai macam rasa unggulannya juga. Jadi di sini mereka memiliki perbedaan. Selanjutnya ada pasar oligopoli, di mana struktur pasar oligopoli ini sebagian besar outputnya dari suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan. Jadi hanya ada sedikit perusahaan, berkisar antara 2-10 atau 2-50 perusahaan saja yang ada di dalamnya. Kemudian adanya keputusan penetapan harga dan output dari perusahaan yang ada di pasar saling tergantung dengan satu sama lain. Oligopoli terdiferensiasi di mana produk tidak terbakukan. Oligopoli tak terdiferensiasi atau produk terbakukan. Jadi di dalam oligopoli ini ada 2 jenis produk, di mana produk yang
terdiferensiasi dan produk yang tidak terdiferensiasi. Nah, produk terdiferensiasi ini biasanya dicontohkan seperti barang elektronik dan produk otomotif. Nah, produk otomotif ini juga memiliki perbedaan, ya kan? Hanya ada beberapa yang ada di Indonesia. Kita bisa menyebut tidak banyak, tidak sampai 10, tetapi mereka memiliki perbedaan masing-masing. Nah, tetapi harga satu dan lainnya ini saling mempengaruhi. Jadi jika satu perusahaan menurunkan atau menaikkan harga produknya, maka perusahaan lain nih merasa kayak terpengaruhi bahwa oh dia menaikkan harga, saya harus menaikkan harga. Oh dia menurunkan harga, berarti saya harus menurunkan harga, seperti itu. Selanjutnya, pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau homogen atau mirip dengan satu sama lain. Kemudian, struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan di mana satu, setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Kemudian ada perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Kondisi pasar oligopoli ini mendekati kondisi pasar monopoli. Kemudian model dari kebiasaan oligopoli, di mana tidak ada model umum tunggal perilaku oligopoli. Kemudian adanya karakteristik utama oligopoli adalah bahwa setiap perusahaan dapat mempengaruhi pasar, membuat pilihan masing-masing perusahaan bergantung pada perusahaan lainnya. Mereka saling tergantung. Jadi kalau kita lihat nih dari iklan yang ada, biasanya satu perusahaan ketika dia mengeluarkan suatu produk dengan harga bersaing, maka perusahaan lain tidak akan kalah. Mereka akan merasa tersaingi. Jadi akan adanya saling ketergantungan bahwa oh dia mengeluarkan produk ini, modelnya seperti ini, sehingga modelnya tidak terlalu jauh. Seperti itu. Misalkan suatu perusahaan otomotif dia mengeluarkan motor Matic untuk pertama kalinya, perusahaan A mengeluarkan motor Matic untuk pertama kalinya. Perusahaan B tidak mau kalah, dia akan mengeluarkan motor Matic juga dengan harga bersaing dengan perusahaan A, seperti itu. Kemudian ada karakteristik pasar oligopoli, di mana hanya ada sedikit perusahaan dalam industri. Kemudian produknya homogen atau terdiferensiasi. Jadi bisa saja dia menjual produk homogen, bisa saja dia termasuk dalam produk yang terdiferensiasi. Kemudian pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, di mana terjadi juga kompetisi non harga. Kemudian ada sedikit perusahaan dalam industri. Biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi, yaitu beberapa persen output dalam pasar oligopoli dikuasai oleh perusahaan yang dominan. Selanjutnya, perusahaan suatu industri dikatakan berstruktur oligopolistik apabila CR4 atau Four Firms Concentration Ratio melebihi 40%. Kemudian pengambilan keputusan saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lain, baik yang sudah ada atau exciting firms maupun yang di luar industri atau potential firms. Kemudian ada kompetisi non harga dalam bentuk kompetisi pelayanan purna jual serta iklan, di mana informasi citra yang baik kemudian merek mempengaruhi perilaku konsumen. Seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada hal yang ingin didiskusikan, dapat kita lanjutkan, dapat kita lakukan di forum diskusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.